Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu ada dalam keadaan sehat walafiat, selalu bahagia, tetap semangat, dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah hari ini adalah pertemuan kedua dalam mata kuliah taksonomi tumbuhan. Sebagaimana telah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya, bahwa hari ini akan diisi dengan pemaparan mengenai pengantar taksonomi tumbuhan. Insya Allah akan saya sampaikan dan saya harapkan kalian semua bisa menyimak penjelasan yang saya sampaikan sampai dengan selesai. Oke, kalau begitu izinkan saya untuk memulainya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau misalkan kalian lihat di cover pertama gitu ya, di slide pertama, di sebelah kiri di sini sudah ada tingkatan taksa. Kalau lihat dari atas berarti ini diurutkan dari taksa terendah sampai taksa tertinggi, ya. Jadi kalau misalkan ini adalah suatu kehidupan, di dalam kehidupan itu ternyata bisa dikelompokkan menjadi beberapa tingkatan. Ya, tingkatan paling tinggi itu adalah sistem domain, kemudian dari domain menjadi kingdom, atau kalau pada tumbuhan kita sebutnya regnum ya. Lalu ada phylum, kalau pada tumbuhan berarti divisi. Lalu kelas, ordo, famili, genus, dan spesies. Gitu. Ya. Nah, ini ada berbagai jenis mawar. Ya, kalau kalian lihat, apakah ini semuanya satu spesies kah? Atau berada pada tingkatan genus kah? Ya, nanti kedepannya ini yang akan kalian analisis, gitu ya, mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan tingkatannya. Oke. Nah, ini ada kilas balik sistem klasifikasi makhluk hidup. Jadi, mungkin pernah disampaikan di mata kuliah biologi dasar barangkali ya. Kalau kita kelompokkan berdasarkan kingdom dan domain, kita lihat. Jadi yang pertama itu dulu banget gitu ya. Hanya dikelompokkan, makhluk hidup itu hanya dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu plante dan animalia. Ya, ini pelopornya adalah Aristoteles dan juga Linnaeus sempat mengelompokkan seperti ini, walaupun nanti ke depannya Linnaeus itu mengelompokkan berdasarkan kategori yang lain ya. Oke. Lalu ada sistem 3 kingdom. Kalau sistem 3 kingdom yang asalnya fungi itu masuknya di plante, ini dipisahkan ke dalam kingdom tersendiri. Ada kingdom fungi atau kingdom fungi karena dia tidak bisa melakukan fotosintesis. Jadi dipisahkan dari kelompok plante. Kemudian berikutnya ada sistem klasifikasi 4 kingdom. Kalau 4 kingdom, di sini sudah dibagi lagi. Jadi dari kelompok plante tadi, ada beberapa yang dimasukkan ke dalam Monera dan ada beberapa yang dimasukkan ke dalam Protista. Tapi si fungi ini kembali lagi dimasukkan ke dalam kelompok plante. Ya, sehingga dalam kelompok 4 kingdom ini ada Monera, Protista, plante, animalia. Ini pelopornya adalah Copeland. Oke, kemudian ada sistem 5 kingdom. Nah, ini biasanya yang lebih dikenal ya, sistem 5 kingdom yang dikemukakan oleh R.H. Whittaker. Jadi mengelompokkannya menjadi kingdom Monera, ya, lalu ada Protista, kemudian ada plante, ada fungi dan animalia. Ini biasanya yang sering dipakai kalau dalam pengelompokan berdasarkan kingdom. Jadi fungi ini punya kingdomnya tersendiri. Lalu yang protista, di protista ini nanti ada protozoa dan juga ada alga. Gitu ya. Kemudian Monera ini mencakup kelompok bakteri dan juga archaebakteri. Gitu ya. Oke, walaupun nanti sebetulnya ke depannya dari protista ini ada juga yang alga maksud saya, ada yang nanti masuk ke dalam Monera, yaitu alga biru atau cyanophyta. Nah, ada lagi nih sistem 6 kingdom. Sistem 6 kingdom ini muncul ada archaebakteri, dia punya kingdom tersendiri, kemudian bakteri punya kingdom tersendiri, lalu protista ini alga dan protozoa, begitupun plante, fungi, dan animalia. Jadi di sistem 6 kingdom ini yang dipisahkan, kalau tadi
dan bakteria ini masuk ke dalam satu kingdom yaitu Monera, lalu di 6 kingdom ini di-split lagi gitu ya, dipisahkan menjadi Archaea dan bakteria. Begitu. Oke, ada lagi ini diulang ya. Oke, sorry. Ini sistem 8 kingdom. Nah, sistem 8 kingdom ini yang protistanya yang di-split gitu ya. Protistanya di-split jadi ada Archaezoa, kemudian ada protista. Protista ini untuk yang protozoa ya. Begitupun untuk Archaezoa ini juga dari protozoa. Dan alga ini punya kingdom tersendiri yaitu Chromista. Gitu ya. Kemudian ini tetap Plantae, Fungi, Animalia. Oke. Nah, ini ya. Dari kelompok-kelompok yang tadi, bahkan dari 8 kingdom ini malah jadi ada 10 kingdom gitu ya, dibagi lagi menjadi 10 kingdom dan disederhanakanlah pakai sistem domain. Jadi nanti ada tingkatan tertinggi dari kingdom atau dari regnum yaitu domain. Jadi kalau domain ini lebih simpel, ada 3 domain. Ya, ada domain bakteria. Ini masuknya hanya kelompok bakteri. Kemudian bakteri dan alga biru ya, alga biru masuk di sini. Kemudian ada domain Archaea. Archaea ini berarti kelompok Archaea bakteri dan juga domain Eukarya. Nah, tumbuhan atau Plantae yang akan kita bahas ke depannya ini berarti ada pada domain Eukarya. Ya, domain Eukarya, kemudian regnumnya adalah Plantae, divisinya nanti kita lihat lagi ada divisi apa saja. Oke. Mari kita lanjut. Ini hanya kilas balik saja, mungkin materi yang pernah kalian bahas, tapi saya ingatkan kembali. Oke, bicara tentang taksonomi tumbuhan. Nah, kalau taksonomi itu kan sebetulnya bagian dari cabang ilmu ya, cabang ilmu dalam biologi yang pasti membicarakan tentang pengelompokan makhluk hidup. Jadi taksonomi ini bicara tentang klasifikasi atau kalau kita definisikan ilmu tentang klasifikasi. Mendefinisikan cabang ilmu itu jangan ilmu yang mempelajari ya, tapi harusnya ilmu tentang klasifikasi, tata nama, dan juga identifikasi dari tumbuhan. Itu dispesialkan atau dikhususkan pada taksonomi tumbuhan. Nah, klasifikasi itu apa? Kalau misalkan kita definisikan, klasifikasi itu sebagai pengelompokan berbagai jenis tumbuhan. Ya, karena ini kan klasifikasi tumbuhan ya, jadi bicaranya tumbuhan, pengelompokan berbagai jenis tumbuhan ke dalam golongan-golongan dari berbagai macam kategori. Ya, mungkin dikelompokkan pada tingkat taksonnya, entah genus kah, entah famili kah, gitu ya. Yang jelas, kategori yang dimaksud itu adalah kategori yang berkaitan dengan tingkatan suatu takson. Ya, tingkatan di mana suatu takson tersebut diletakkan. Tentu ada dasar pengelompokannya, gitu ya. Kenapa menjadi satu genus, kenapa menjadi satu famili, atau kenapa menjadi satu spesies, gitu ya. Oke, dan yang paling dasar kalau dalam sistem klasifikasi itu adalah spesies. Walaupun nanti di bawah spesies pun sebetulnya ada tingkatan lagi. Misalkan yang kita sebut sebagai varietas. Tuh. Oke, nah jenis yang serupa atau spesies yang serupa nanti akan dikelompokkan menjadi satu marga atau satu genus. Nanti beberapa genus dikelompokkan lagi gitu ya, karena kemiripannya dikelompokkan menjadi satu suku atau satu famili. Nanti beberapa famili karena kemiripannya lagi gitu ya, itu akan dikelompokkan menjadi satu bangsa atau satu ordo dan seterusnya. Begitu. Oke. Nah, dasar dan tujuan klasifikasi. Biasanya kalau dasar pengelompokan ini dilihat dari kemiripan sifat morfologi. Gitu ya, nanti ke depannya ketika belajar tentang bagian dikotomi konsep itu akan kita kelompokkan istilahnya berdasarkan kemiripannya. Misalkan yang satu berdaun lebar lalu tidak berdaun lebar. Dibagi lagi misalkan selalu dibagi berdasarkan kemiripannya, gitu ya, kemiripan dikelompokkan. Oke. Berikutnya tujuan dari klasifikasi. Kenapa sih kita harus mengklasifikasikan? Oh ya, satu lagi tadi. Jadi untuk dasar pengelompokan selain kemiripan sifat morfologi, itu bisa juga dikelompokkan berdasarkan hubungan kekerabatan atau tingkat kekerabatan. Karena kan kalau misalkan kalian flashback lagi, itu tentang sistem klasifikasi, itu kan biasanya diklasifikasikan berdasarkan 3 kategori ya, jenisnya gitu ya. Ada sistem klasifikasi alami atau natural, ada klasifikasi apa lagi?
Ya, klasifikasi artifisial atau buatan, dan juga ada sistem klasifikasi filogenik. Biasanya gitu ya, tapi nanti juga kita ke depannya dibahas. Nah, untuk yang alami sama yang buatan itu biasanya dilihat dari kemiripan organ morfologi. Tapi kalau yang filogenik itu dilihat dari tingkat kekerabatannya. Oke, balik lagi ke tujuan klasifikasi ya. Yang pertama, kenapa kita harus mengklasifikasikan? Karena dengan klasifikasi ini akan menyediakan cara kita gitu ya untuk mudah mengenali suatu objek, untuk mudah mengenali suatu tanaman. Ya, kalau dikelompokkan akan lebih mudah untuk mengenalinya dan juga mengomunikasikannya. Kemudian juga bisa menyederhanakan objek studi. Ya, misalkan kalau kalian menemukan ada 10 tanaman nih, biar nggak pusing, mungkin kalian bisa mengelompokkannya ini menjadi tanaman berduri. Ini tanaman yang tidak punya duri, kan bisa seperti itu. Gitu ya, misalkan yang berdurinya ada 3 jenis, yang tidak berdurinya ada 7 jenis, misalkan kan itu akan lebih mudah, lebih menyederhanakan objek studi. Atau nanti dari yang 7 lagi, kalian klasifikasikan lagi. Gitu ya. Dan jangan lupa bahwa keterampilan klasifikasi ini memang perlu dilatihkan, bukan hanya pada kalian sebagai calon guru, tetapi pada murid-murid kalian nanti. Ya, sebagai peserta didik itu perlu dilatihkan kemampuan klasifikasi. Atau kalau kalian pernah belajar di pembelajaran atau rencana pembelajaran biologi bahwa klasifikasi ini adalah bagian dari keterampilan proses sains yang sangat penting juga untuk dilatihkan. Ya. Oke, dari klasifikasi kita juga bisa mempelajari proses atau hasil suatu evolusi. Nah, ini nanti bicara tentang kekerabatan atau evolusi itu akan lebih kalian pelajari lagi lebih detail di akhir nanti ketika saya menjelaskan tentang pembuatan atau apa istilahnya melakukan analisis fenotik ya, membuat fenogram itu bisa dilihat setidaknya gitu ya hubungan kekerabatannya. Ini mohon maaf ya kalau agak berisik, di luar sedang ramai. Oke, next. Nah, ini berikutnya kita lanjut ke perkembangan sistem klasifikasi. Jadi dulu banget gitu ya, sistem tertua itu orang mengklasifikasikan ya berdasarkan kepraktisan aja gitu. Kayak misalkan ada tumbuhan pangan, tumbuhan sandang gitu ya, yang jadi tumbuhan pangan misalkan kayak padi, gandum atau apapun itu yang bisa dimakan. Lalu ada tumbuhan penghasil jadi sandang, itu apa aja gitu, atau penghasil tumbuhan obat-obatan gitu ya, untuk lebih simpel aja, lebih praktis biasanya. Oke, kemudian muncul lagi sistem klasifikasi berdasarkan habitus. Habitus itu kalau disederhanakan istilahnya adalah perawakan dari tumbuhan. Nah, kalau Theopardus mengelompokkan habitus itu agak perawakannya pohon gitu ya, ada semak, ada herba. Pohon biasanya tanaman berkayu yang punya ketinggiannya itu lebih dari 1,5 cm di bawah tanah gitu ya. Cabang pertama tuh muncul biasanya 1,5 cm, lebih dari 1,5 meter dari bawah tanah. Itu biasanya pohon. Dan untuk melihat perawakan pohon yang sebenarnya itu harus pergi ke hutan-hutan alami gitu. Karena kalau di kita kan biasanya kayak mangga itu sebetulnya pohon, tapi ada juga mangga yang hasil cangkokan misalkan, sehingga percabangannya itu kurang dari 1,5 meter. Ya. Karena biasanya kalau yang percabangannya itu kurang dari 1,5 meter gitu ya, cabang utamanya itu masuknya ke dalam apa kira-kira habitusnya? Ya, masuknya ke dalam habitus perdu. Jadi ada pohon, ada perdu. Cuma kalau Theopardus itu nyebutnya pohon. Kemudian ada semak. Kalau semak berarti tahulah tanaman-tanaman semak gitu ya, yang berkayu tetapi ya pendek-pendek, ya kurang dari 1 meter lah tingginya. Kemudian ada herba. Kalau herba ini adalah tumbuhan yang tidak berkayu. Jadi dia tidak punya kayu sama sekali. Kayak misalkan kangkung, itu kan kangkung nggak berkayu gitu ya. Herba-herba. Oke, lalu genre ini mengelompokkan lagi nih berdasarkan habitusnya. Jadi herba itu ada herba imperfecta sama perfecta. Kalau yang perfecta ini cakupannya adalah kelompok dikotil dan monokotil. Juga ada kelompok arbores. Kalau arbores ini tumbuhan berkayu, tumbuhan berkayunya juga ada dikotil, ada monokotil. Oke, jadi ada herba yang dikotil, ada herba yang monokotil. Ada juga dikotil yang berkayu dan juga monokotil yang berkayu gitu ya, menurut pengelompokan dari John Ray. Ini kan hanya perkembangan sistem klasifikasi saja ya. Nanti kita lihat klasifikasi yang dipakai yang terbaru itu yang mana. Oke, lalu ada sistem numerik nih. Sistem numerik ini pelopornya adalah Carolus Linnaeus. Ini dasarnya itu dari, kalau numerik kan udah bicara tentang jumlah gitu ya.
Jadi misalkan berdasarkan jumlah stamen atau stamennya bersatu atau tidak gitu ya, panjang atau tidak stamennya gitu. Nah, ini nanti si Linnaeus ini mengelompokkan tumbuhan itu ada yang monoandria, jadi yang alat reproduksi jantannya atau stamennya itu hanya satu, ada yang diandria, ada dua, bahkan ada yang sampai 10 gitu ya, dekandria. Atau ini dikelas-kelaskan gitu ya, berdasarkan jumlah stamen, ukurannya gitu ya, melekat atau tidaknya. Kemudian ada yang kelas paling tinggi itu, bukan kelas paling tinggi ya, kelasnya yang tidak punya stamen gitu ya. Ini disebutnya kelompok Cryptogame atau yang alat reproduksinya tidak terlihat gitu ya. Oke, ini kelompok lumut, jamur, ganggang itu masuknya Cryptogame. Makanya biasanya tuh ada pembelajaran khusus tentang Cryptogame, disebutnya botani Cryptogame atau ilmu tentang tumbuhan khusus untuk yang Cryptogame atau tingkat rendah lah ibaratnya gitu ya. Lumut, jamur, dan alga. Oke. Next, berikutnya ada sistem alam yang lebih apa ya, ibaratnya bukan hanya sekedar untuk menyederhanakan objek aja. Kalau tadi kan yang pertama itu dia alami, tapi alaminya itu yang pertama itu juga dari karakteristik alam gitu ya, tapi lebih ke penyederhanaan aja. Tapi kalau yang ini sistem alami itu tidak hanya sekedar menyederhanakan objek gitu ya, tapi ingin mencerminkan apa yang sebenarnya dikehendaki oleh alam. Ini pelopornya adalah Jussieu. Jadi ada bawaan alami kayak misalkan tumbuhan itu kan punya kotiledon gitu ya, atau keping biji. Nah, itu dikelompokkan misalkan ada yang tidak sama sekali tidak punya keping biji, kita sebutnya acotyledon gitu ya. Ada yang berkeping biji satu gitu ya. Kemudian ada yang berkeping biji dua. Jadi muncullah di sini ada istilahnya acotyledon, monocotyledon, dicotyledon. Dan ini pelopornya adalah Jussieu. Ini kan biasanya kita mengenal sampai sekarang ya. Mungkin dua kategori yang monocotyl sama dicotyl ini kalian lebih mengenalnya. Nah, untuk yang acotyledon itu kayak misalkan paku-pakuan, lumut, ganggang gitu ya. Sementara yang monocotyl itu kalian tahu sendiri contohnya apa dan juga dicotyl. Begitu. Oke. Berikutnya adalah sistem filogenik. Nah, kalau sistem filogenik arahnya ini berdasarkan jauh tidaknya kekerabatan. Ya, jadi pengelompokan ini berdasarkan tingkat kekerabatannya atau perkembangan filogenetiknya. Nah, ini mulai booming itu ketika atau berbarengan dengan ramainya teori evolusi dari Charles Darwin. Walaupun memang tidak kekerabatan itu tidak selalu menunjukkan bukti evolusi sebetulnya tingkat kekerabatan itu, gitu ya. Tapi beberapa memandangnya bahwa tingkat kekerabatan itu menunjukkan jalur evolusi juga. Ya, jadi makhluk hidup yang ada sekarang kalau mengikuti teori evolusinya Darwin gitu ya, dengan bukunya yang The Origin of Species itu mengemukakan bahwa makhluk hidup yang ada sekarang merupakan hasil evolusi dari bentuk yang lebih sederhana. Jadi dari sederhana berevolusi menjadi lebih kompleks. Ya, dari organisme yang bersel tunggal itu berevolusi menjadi organisme yang lebih kompleks. Gitu ya. Nah, untuk yang sistem filogenik ini contohnya adalah sistem klasifikasi ciptaannya Engler dan Pram. Ya, ini lumayan lama dianut nih, dari abad 19 sampai ke sini juga masih dianut madhabnya gitu ya, kalau diibaratkan kayak madhab atau fahamnya. Oke, kita lihat. Nah, untuk klasifikasi Engler sama Pram, ini misalkan nih kalian mengenal ada istilah Talophyta atau tumbuhan yang bentuknya talus, tubuhnya belum bisa dibedakan, akar, batang, daun gitu ya, misalkan kayak ganggang dan jamur. Ya, kalian mengenal Talophyta kan, dan sampai sekarang pun masih mengelompokkan tumbuhan berdasarkan tubuhnya gitu ya. Ada talus, ada kormus, ada Talophyta, ada Cormophyta gitu ya. Kemudian juga ada Embryophyta. Embryophytanya kelompok dari Asiponogame, misalkan kelompok Bryophyta dan Pteridophyta. Lalu juga ada Embryophyta Siponogame. Kalau Siponogame ini berarti yang istilahnya reproduksinya dengan biji ya, kelompok Spermatophyta. Nah, ini nanti Spermatophyta dibagi menjadi Gymnospermae dan Angiospermae. Angiospermae diklasifikasikan lagi gitu ya kelompoknya, ada monocotyl dan dicotyl. Ini yang dipakai sampai sekarang. Begitu ya kurang lebih. Oke? Mudah-mudahan penjelasan tentang perkembangan sistem klasifikasi bisa menambah wawasan kalian dari yang dulunya sederhana banget, orang mengelompokkan hanya berdasarkan kepraktisannya saja gitu ya, tumbuhan pangan, tumbuhan obat-obatan gitu ya. Lalu jadi berdasarkan perawakannya, ada habitusnya pohon, ada semak, ada herba gitu ya. Tambah lagi kan ada perdu juga gitu ya.
Ada juga liana gitu. Nanti kedepannya kalian akan mengenal habitus itu ada 5. Yang pertama ada pohon, kemudian ada perdu, lalu ada semak, ada liana, dan juga herba. Kalau liana ini adalah tumbuhan yang merambat, gitu ya. Epifit itu maksudnya liana. Oke, sekarang kita lanjut pada tata nama tumbuhan. Basically, sebetulnya ini kalian pun sudah mempelajari mungkin di awal di biologi dasar, kayaknya tata nama tumbuhan ini sudah dipelajari. Oke, jadi kalau tata nama tumbuhan itu ya harus mengikuti kode internasional tata nama tumbuhan. Begitu ya, harus disepakati. Ya, mengikuti kode etik lah, istilahnya kode etik penamaan. Nah, biasanya setiap jenis tanaman, bukan pohon aja ya, maksudnya setiap jenis tanaman itu punya nama lokalnya, kemudian punya nama perdagangan, dan juga punya nama ilmiah. Ya, nama ilmiah ini yang nggak bisa sembarangan kita buat, tetapi pembuatannya bisa berdasarkan kategori tertentu. Yang jelas, penulisan nama ilmiah ini diatur oleh Kode Internasional Tata Nama Tumbuhan, atau kita nyebutnya International Code of Botanical Nomenclature. Botanical Nomenclature atau tata nama tumbuhan. Oke, kita lanjut. Nah, kalau misalkan nama lokal ya biasanya ini kita bandingkan ya nama lokal sama nama ilmiah. Kalau nama lokal ini biasanya tidak mengikuti ketentuan manapun, ya boleh aja tergantung penduduk sekitar gitu mau menamainya apa. Dan setiap tempat, setiap daerah itu punya nama masing-masing gitu. Kayak misalkan pisang nih, kalau di Sunda gitu ya, kalau di Sunda di daerah saya itu disebutnya pisang tuh cau. Tapi ketika di Jawa itu kan beda lagi gitu ya, disebutnya pisang itu gedang gitu. Sementara gedang itu di daerah Sunda itu adalah nama lokal untuk pepaya gitu. Makanya kalau pas saya pertama kali di sini gitu mau gedang goreng tuh kok pepaya digoreng gitu. Taunya ternyata gedang itu adalah pisang gitu ya. Ya masing-masing itu punya kearifan lokal tersendiri untuk menamainya gitu ya. Sementara kalau nama ilmiah dari jangankan di Sunda sama di Jawa, kita membandingkan Indonesia sama benua-benua lain atau negara-negara lain yang ada di persebarannya sampai Afrika kah, Amerika kah, itu pasti sama gitu. Ya, nama ilmiah dari pisang ya Musa paradisiaca. Di sini Musa paradisiaca, di sana Musa paradisiaca. Gitu, jadi disepakati karena sifatnya adalah internasional. Gitu ya. Kayak nama lokal ini pasti dengan bahasa setempat, makanya itu beda gitu ya. Kayak misalkan Jawa dengan Sunda aja mungkin menamai tanaman itu bisa saja beda gitu ya. Oke, tapi kalau nama ilmiah itu harus menggunakan bahasa Latin ya, atau yang dilatinkan. Bahasa Latin atau yang dilatinkan. Begitupun berlakunya gitu ya. Kalau nama lokal ya mungkin hanya di daerah lokal tersebut gitu. Ketika kalian misalkan yang suku Jawa gitu ya ke Sunda, yang nggak bisa menyebut pisang itu sebagai gedang gitu ya, karena di sana pisang itu adalah cau gitu ya. Kalau kalian nyebut gedang, nanti orang tuh ngasihnya pepaya gitu ya. Sementara kalau nama ilmiah ini berlakunya internasional. Kalau nama lokal jelas mudah dilafalkan karena berdasarkan tata nama di tempat atau di wilayah kita berada gitu. Beda dengan nama ilmiah yang perlu pelafalan itu harus diulang-ulang terus baru kita mudah atau bisa menyebutkannya gitu ya. Oke. Kemudian kalau di tata nama ilmiah ini jelas ini kategorinya takson tertentu, jelas itu yang menunjukkan kayak misalkan Musa paradisiaca, Musa ini pasti menunjukkan genus, paradisiakanya ada penunjuk spesies atau penunjuk jenis. Beda dengan nama lokal ini ya susah untuk kategorinya gitu ya, pengkategoriannya. Oke. Nah, biasanya mungkin di nama ilmiah ini jelasnya ada satu spesies ya satu nama gitu ya. Tapi kalau pada nama lokal mungkin beberapa tingkatan atau satu takson ini bisa lebih dari satu nama gitu ya. Kayak misalkan nama lain dari pepaya misalkan ada yang nyebutnya kates, terus ada apa lagi gitu ya, tergantung nama lokalnya masing-masing ya, karena memang mengikuti bahasa lokal dari setiap wilayah gitu. Jadi bisa beda-beda. Padahal spesiesnya sama tapi namanya bisa banyak. Oke. Kita lanjut ya. Ini misalkan contoh nama lokal, kayu arang, sono keling gitu ya, cemara laut, meranti rawat, apapun lah, banyak sekali pokoknya nama lokal itu. Ya cau juga nama lokal gitu ya, kates, gedang itu juga nama lokal. Oke. Kemudian contoh nama perdagangannya. Nama perdagangannya misalkan kita mengenal ada meranti. Ini kan termasuk apa ya? Kayu yang nilai ekonominya tinggi. Kemudian kamper, kita mengenal kamper, kemudian mahoni, jati gitu ya, apalagi di sini jati dekat Jepara itu ya banyak sekali. Oke. Kita lanjut. Nah,
Sekarang berkaitan dengan nama suku atau nama family. Biasanya kalau nama family itu diberikan akhirannya adalah seae, ya, seae atau aseae. Misalkan Meliaceae, Dipterocarpaceae, Anacardiaceae, itu kan di awal pertemuan sudah saya beri istilahnya penjelasan sedikit gitu ya. Banyak sekali misalkan dari kelompok monokotil, familinya Orchidaceae gitu ya, atau ada lagi Zingiberraceae. Biasanya akhiran seae itu adalah menunjukkan takson pada tingkatan family atau suku. Kan ini Anacardiaceae merupakan family dari genus Anacardium. Oke, sementara nama marga ini sebetulnya sumbernya bisa mana saja sih, bebas. Tergantung siapa, ya tergantung siapa yang menciptakan nama tersebut gitu ya. Misalkan ada Alstonia gitu ya. Alstonia ini diambil dari nama penemunya adalah C. Alston. Ada lagi Caesalpinia pulcherrima misalkan, atau yang kita sebut sebagai bunga merak gitu ya. Ini Caesalpinia ini diambilnya dari Caesalpino. Ya tergantung yang menciptakan namanya mau apa, tapi ya kembali lagi itu harus disepakati secara internasional gitu ya, menurut aturan internasional, kode internasional. Oke. Atau bisa juga misalkan diambil dari nama lokal. Kayak misalkan durian itu kan Durio ziberitus, itu diambilnya dari nama lokal. Kemudian Canarium gitu ya. Sindur itu Sindora ya, dari nama lokalnya bisa. Jadi ya tergantung yang menciptakan nama sebetulnya mau ngambilnya apakah dari nama seseorang kah, atau dari nama lokal kah, atau misalkan dari sifat morfologinya. Misalkan ada Pterocarpus. Kelompok Pterocarpus ini adalah yang buahnya punya sayap. Sehingga sayap itu kan adalah pteron ya, diambillah kata ptero, dan buahnya itu dari kata karpel, jadi karpus, Pterocarpus. Ya, atau misalkan yang sayapnya 2 misalkan, jadi disebutnya Dipterocarpus. Begitu ya. Oke, nah berikutnya tentang nama jenis atau nama spesies. Untuk nama spesies, kalian juga pasti tahu prinsipnya kita kenal sebagai istilahnya binomial nomenklatur. Ya, penamaan nama spesies itu mengikuti binomial nomenklatur yang yang dibuat oleh siapa, masih ingat? Pastilah namanya juga dari tadi cukup sering disebut ya, yaitu Carolus Linnaeus. Saya tidak akan menjelaskan bagaimana tata namanya, tapi prinsipnya yang namanya nama spesies gitu ya, itu harus terdiri dari 2 suku kata. Itu kan ya, kata pertamanya diawali dengan huruf besar dan yang kedua dengan huruf kecil gitu ya. Ditulis miring atau misalkan diberi garis bawah secara terpisah. Ya, misalkan kayak Tectona grandis, lalu ada Melina arborea atau yang lain gitu ya, Mangifera indica dan lain sebagainya, banyak sekali. Biasanya dari 2 suku kata. Oke, kata pertama ini pasti menunjukkan genus dan kata kedua menunjukkan penunjuk jenis atau penunjuk spesies. Nah, untuk penunjuk jenisnya ini ada aturannya. Jadi nggak boleh sama dengan nama marganya. Ya, nggak boleh sama dengan marga. Kayak kecuali kalau pada hewan itu mungkin ada ya yang bisa sama dengan marga, tetapi ada nama lainnya kayak misalkan Gallus domestica. Itu kayak ayam, Gallus itu diulang. Ya. Jadi kalau pada tumbuhan ini nggak boleh. Oke, ada pengecualian sih kalau pada hewan. Oke, berikutnya kalau ada 2 suku kata untuk penunjuk spesies, itu nulisnya boleh disatukan atau boleh dipisah dengan penggunaan strip. Kayak misalkan Hibiscus rosa sinensis, ini kelompok bunga sepatu. Tahu kan bunga sepatu? Nah, hibiscusnya adalah penunjuk genusnya. Lalu rosa sinensis itu kan ada 2 suku kata rosa sinensis gitu ya. Boleh ditulis rosa sinensis, boleh juga ditulis rosa strip sinensis seperti ini. Ya. Oke. Nah, sekarang bicara tentang nama author. Jadi mungkin kalian beberapa kalau misalkan lihat klasifikasi tanaman, entah itu lewat Wikipedia atau apapun gitu ya, itu suka ada tulisannya belakangnya itu kayak Lin gitu ya, tulisannya Lin ini dari kata Linnaeus, atau misalkan kayak ini, Tusam ini pinus ya, jadi nulisnya Venus Mercusi Jung de Vries, gitu, ini adalah penemunya. Ya, untuk menghargai nama inilah, nama penemunya atau nama pengarangnya. Atau sengon ini misalkan Paracerentes falcataria, ini L. Nielsen ya. Atau misalkan ada nama lain belakangnya Lin, yaitu juga dari kata penemunya yaitu Linnaeus.
Begitu. Boleh dicantumkan seperti itu. Tapi kalian misalkan mau menyebutnya atau menulisnya hanya nama ilmiahnya saja tanpa nama autornya juga nggak apa-apa. Ya. Tapi ya hendaknya dicantumkan. Oke. Nah, sekarang manfaat dari sistem binomial nomenklatur, kenapa sih hanya dikelompokkan nama ilmiah itu hanya 2 suku kata gitu, genus sama penunjuk spesies ya. Karena sebetulnya prinsip utamanya diawali dari bagaimana menyederhanakan nama suatu organisme. Ya, sehingga lebih efektif dan komunikatif, itu nggak terlalu kepanjangan disebutkan gitu. Kalau nama orang misalkan ya cukup panjang juga kan kadang kita nyebutnya ya udahlah cuma nama pertama sama nama keduanya aja gitu ya. Ini pun sama. Jadi misalkan nih dulu ada Caspar Bauhin, dia seorang botanis dari Swiss, memberi nama ilmiah untuk tomat nih. Tomat tahu kan? Tomat ini disebutnya gini, Solanum pemiferum fructo rotundo striato molli. Ya, Solanum pemiferum fructo rotundo striato molli. Panjang banget. Ya, karena si Bauhin ini dia melihat tanaman tomat itu sebagai tumbuhan terong-terongan, masuknya ini kan Solanaceae ya, makanya sebutnya Solanum, punya buahnya lebat, buahnya bulat gitu ya, beralur dan juga lunak. Sehingga disebutlah ya tadi Solanum pemiferum fructo rotundo striato molli. Gitu. Ya. Karena agak ribet, sehingga disederhanakanlah nih, misalkan disederhanakannya ini oleh Linnaeus ketika itu dalam bukunya Spesies Plantarum, udah aja disederhanakannya jadi Solanum lycopersicum. Ya, kelompok Solanum yang punya zat warna merah yaitu lycopene. Lycopene, makanya disebutnya lycopersicum. Jadi kalau kalian pernah mendengar nih istilah lycopene, pernah dengar nggak? Jadi lycopene ini ada dalam bahan suatu produk kecantikan, ya, mengandung lycopene gitu ya, untuk memberi rona wajah itu jadi lebih segar, lebih merah ya. Nah, itu sebetulnya zatnya diekstraksi dari tomat. Begitu. Ya, secara alaminya itu dari tomat. Oke. Nah, ini buku dari Linnaeus. Ini berkaitan dengan spesies Plantarum. Oke. Nah, untuk urutan taksonomi, ini seperti yang di awal sekali saya sampaikan, misalkan dimulainya dari domain, misalkan kalau mau dari domain ya, kalau misalkan kita ngambilnya mau dari regnumnya saja juga nggak apa-apa. Jadi kalau pada tumbuhan, ini regnum, kemudian family. Ya, kalau hewan, sebenarnya bukan hewan sih, secara umum sebutnya kingdom ya, tapi kalau pada tumbuhan lebih tepatnya disebut regnum. Nah, mau disebut kingdom juga ya silakan, nggak masalah. Ya. Kemudian kalau di hewan ini punya filum, maka tumbuhan punya divisi. Ya, kalau filum sama divisi nggak boleh ketukar ya. Hewan ya filum, tumbuhan ya divisi. Tapi kalau untuk penamaan kerajaan ya kadang beberapa tumbuhan juga masih disebutnya kingdom, gitu ya, nggak regnum. Oke, berikutnya kelas. Lalu ordo ini bangsa gitu ya. Family berarti suku, keluarga. Kalau genus ini adalah marganya dan spesies adalah jenis. Gitu. Oke, kalau saya biasanya ingatnya gini, divisi COV GS, divisi kelas ordo family genus. COV GS urutannya. Oke, misalkan contohnya ini regnumnya regnum Plante ya, kerajaan Plante. Berarti kalau kita pakai sistem domainnya di sini domainnya adalah apa? Masih ingat? Ya, Plante ini masuk ke dalam domain Eukarya. Oke, setelah regnum ada divisinya misalkan spermatopita atau tumbuhan berbiji. Subdivisi gitu ya. Nah, biasanya kalau tadi kan saya hanya nyebut divisi, kelas, ordo, family, genus. Biasanya dari divisi ke bawah tuh suka ada sub-subnya, kayak ada divisi, ada subdivisi, kelas, ada subkelas, ordo mungkin ada juga subordo, family ada subfamily gitu ya. Kalau mau detail sekali. Tapi kalau misalkan mau yang ambil sederhananya ya cukup saja sebetulnya divisi, kelas, ordo, family, genus, spesies juga udah cukup sebetulnya ya. Oke, kebetulan di sini saya menyajikannya ada divisinya, itu ada subdivisi Angiospermae atau Magnoliophyta ya. Kemudian kelasnya misalkan kelas Dicotyledon. Dicotyledon ini kalau sekarang ini sering disebutnya Magnoliopsida. Lalu subkelasnya itu dari kelompok Rosidae. Ini Rosidae, ordonya ordo Sapindales loh. Kok ini saya salah ngetik ya, sorry. Sapindales. Kemudian familinya Anacardiaceae. Ini sorry ya, genusnya berarti Anacardia ya. Anacardia, spesiesnya juga Anacardia tambahkan penunjuk spesifiknya. Misalkan penunjuk spesifiknya kalau tidak hafal amannya itu ditulis SP. Jadi sekali lagi ini sorry ya, genus sama spesiesnya salah. Tadinya saya mau mencontohkannya Mangifera indica tapi lupa ke atasnya nggak diganti. Oke. Jadi kalau misalkan familinya adalah Anacardiaceae berarti genusnya ini misalkan
Atau nanti kalian cek lagi aja, betulkah Mangifera indica ini adalah famili dari Anacardiaceae? Ya memang betul ya. Jadi sekali lagi untuk yang Anacardiaceae ini salah satunya itu adalah mangga. Ya, mangga ini kalau bahasa ilmiahnya atau nama ilmiahnya adalah Mangifera indica. Mangifera indica, genusnya berarti Mangifera, familinya Anacardiaceae. Tadi saya agak ragu karena kalau Anacardiaceae biasanya gitu ya, contohnya adalah Anacardia. Saya baru ngeh ini kan Mangifera indica itu mangga pun termasuk famili Anacardiaceae. Ya, karena punya kemiripan dengan spesies lainnya yang satu famili. Oke. Berikutnya, nah ini adalah ruang lingkup dari bahasan Plantae. Ya. Jadi kalau misalkan Plantae ini dikategorikan, itu nanti kita bisa bagi menjadi 2 kategori. Misalkan kalau saya membaginya ini berdasarkan ada tidaknya jaringan pembuluh. Jadi ada kelompok Tracheophyta dan Tracheophyta. Atau kalian mau membaginya langsung dengan kategori lain, silahkan. Oke. Tapi sebelum ke Tracheophyta dan Tracheophyta, sebetulnya juga ada bahasan lain ya dari Plantae. Itu ada kelompok alga. Alga atau kalian kemarin mengenalnya tadi ya. Tadi saya jelaskan alga itu bagian dari protista. Ya kan? Lalu ada juga satu alga yang merupakan monera. Ini nanti akan dibahas juga. Jadi kalau alga yang merupakan bagian dari monera itu adalah alga biru. Ya, dia alga biru. Sementara yang protistanya berarti selain alga biru itu tadi monera ya, monera. Kemudian yang protistanya berarti ada alga merah, alga coklat, ya, ada Rhodophyta, Phaeophyta, Chrysophyta, dan alga hijau, Chlorophyta. Jadi ada kelompok 5 alga yang dibahas, walaupun dari 5 alga tersebut itu berada pada 2 kelompok yang berbeda, ada monera dan juga ada protista. Ini tetap dibahas juga sebetulnya nanti ya. Nah, sementara untuk plantenya itu yang pertama ada Tracheophyta, artinya tumbuhan yang belum punya pembuluh, yaitu Bryophyta atau lumut. Oke, lalu ada Tracheophyta atau yang punya pembuluh, nanti dibedakan ada paku dan juga Spermatophyta atau tumbuhan berbiji. Nanti Spermatophytanya kalau dikelompokkan lagi ada Gymnospermae dan Angiospermae, atau kita nyebutnya Pinophyta dan Magnoliophyta. Dan Magnoliophyta kita bagi lagi menjadi 2 kategori, ada monokotil dan dikotil. Ya, ada Magnoliopsida dan Liliopsida. Begitu. Oke. Nah, ini saya sedikit jelaskan sedikit gitu ya. Untuk Bryophyta kan nanti ada kelompok khusus yang membahas ya. Biasanya kalian menemukan Bryophyta itu habitatnya di tempat lembab atau misalkan di pinggir sungai, nempel di pohon, dinding dan lain sebagainya. Dan Bryophyta hidupnya berkoloni. Kalau dilihat dari bentuk tubuh, dia adalah peralihan dari talus ke kormus, transisi gitu ya, dari talus ke kormus. Kemudian tidak punya daun, kecuali pada lumut daun ya. Nanti lumut daun ada punya daun kecil-kecil, serta tidak punya akar sejati. Akar sejatinya berupa rhizoid. Oke, nah ini tadi Tracheophyta karena dia tidak punya pembuluh, gitu ya, nggak punya xilem dan juga phloem. Lalu reproduksinya dengan spora. Jadi kalau kalian tadi Plantae itu ngebagi tumbuhannya menjadi di awal gitu ya, berdasarkan ada tingginya spora, bisa ada tumbuhan berspora sama tumbuhan berbiji, atau tumbuhan berspora sama tumbuhan tidak berspora. Atau bisa juga tumbuhan berbiji dan tumbuhan tidak berbiji gitu ya, bisa aja kayak gitu. Tergantung kalian dasar klasifikasinya mau nentuinnya apa. Nanti itu akan dilatihkan di pertemuan berikutnya, yaitu dalam membentuk bagan dikotomi dan juga kunci determinasi. Gitu ya. Oke, kemudian lumut ini mengalami metagenesis atau pergiliran keturunan dari gametofit beralih ke sporofit gitu ya. Terus seperti itu. Kalau gametofit jelas penghasil gamet ya. Sporofit ini penghasil spora. Ini nggak akan terlalu saya perdalam karena nanti ada pembahasan khusus di SPT, struktur perkembangan tumbuhan atau embriogenesis tumbuhan gitu ya. Itu bahasannya di situ. Oke, biasanya gametofit ini bukan biasanya sih. Maksudnya kalau pada lumut itu gametofit lebih dominan dari sporofit. Memang seperti itu ya. Oke. Nah, nanti pengelompokannya itu ada 3 kelompok atau ada 3 kelas. Yang pertama ada Hepaticopsida, Bryopsida, dan Anthoceropsida. Kalau Hepaticopsida kita sebutnya sebagai liverwort atau lumut hati. Kemudian Bryopsida adalah lumut daun, kalau kita sebut sebagai mouse, dan Anthoceropsida
Anthocerapsida kita sebut sebagai lumut tanduk. Saya ngomong kok agak belepotan ya. Oke. Nah, ini bicara tentang lumut daun. Kalau kita lihat nih, penampakannya mungkin seperti ini. Ya, kalau diperjelas lagi, ini kan kelihatan daun-daun kecilnya gitu ya. Kalau diperjelas lagi, ini pas kebenaran, ini nggak tahu spesimen asli atau ini ya, foto asli atau foto dari internet. Jadi jelas sekali ini ada generasi sporofitnya, lalu yang ini adalah generasi gametofitnya. Ini daun-daunnya, yang ini adalah sporofitnya. Karena tadi disebutkan gametofit lebih dominan dari sporofit, maka sporofit ini biasanya juga siklusnya nggak lama gitu, cuma sebentar. Pasti yang lebih kelihatan, yang lebih dominan itu adalah yang gametofitnya. Jadi kalau misalkan kalian melihat seperti ini nggak ada sporofitnya, ya wajar, karena gametofit pada paku itu lebih dominan daripada sporofitnya. Gitu ya. Oke, ini misalkan lumut hati. Ini lumut hati. Si talusnya itu apa istilahnya, berlobus-lobus kayak hati. Ya, kalau melihat arah dari talusnya, ini kan vertikal ya. Horizontal. Beda sama lumut daun. Kalau lumut daun lihat nih, talusnya ke atas ya, talusnya ke atas berarti ini arahnya vertikal. Sementara kalau lumut hati ini istilahnya tuh nempel di tanah gitu ya, berarti arahnya adalah horizontal ke samping. Nah, kok ini ada yang berdiri-berdiri juga. Yang berdiri ini sebetulnya bukan talus, ini adalah alat reproduksinya. Alat reproduksi jantan dan juga alat reproduksi betina. Kalau yang kayak payung, yang kalian kenal ada Antheridium, Archegonium ya. Kalau yang kayak payung nutup ini adalah yang betina atau kita sebutnya Archegonium. Kalau yang lebih terbuka kayak cawan gitu ya, kayak piring, kalian bayangkan piring, itu yang Antheridium. Oke. Ini lumut tanduk. Lumut tanduk, kenapa disebut lumut tanduk? Karena si sporofit ini, gitu ya, sporofitnya, kalau misalkan sudah matang, dia bercabang dua. Nih, atasnya bercabang dua. Makanya disebutnya lumut tanduk. Oke. Kalau lumut tanduk berarti gametofitnya horizontal, sporofitnya adalah vertikal. Ya, lumut tanduk ini punya dua sifat. Sifat dari lumut hatinya adalah yang gametofitnya sama-sama horizontal. Kalau sifat dari lumut daunnya, sporofitnya ngikutin lumut daun arahnya ke atas, arahnya vertikal, gitu ya. Itu juga bisa dijadikan dasar dalam pengelompokan nanti kalau membuat bagan dikotomi. Oke, nah peranannya ini bisa sebagai vegetasi perintis yang memulai kehidupan di lahan yang cukup sulit, karena istilahnya ada yang disebut dengan lumut hasil simbiosis ya, atau kita sebut sebagai lichenes. Lichenes itu sebagai vegetasi perintis, tapi lichenes ini bukan lumut ya. Lichenes ini adalah hasil simbiosis antara alga dengan jamur. Jadi orang tuanya alga sama jamur, tetapi menghasilkan anak ya, hasil simbiosis mutualisme yang kita sebut sebagai lichenes. Begitupun dengan lumut, lumut juga bisa sebagai vegetasi perintis. Bisa mencegah erosi, kemudian juga bisa sebagai apa ya, menyuburkan tanah gitu ya, meningkatkan kesuburan tanah, makanan juga bisa, dan juga obat-obatan. Itu penjelasan singkat tentang lumut. Oke, kemudian tentang Pteridophyta atau tumbuhan paku. Nah, kalau Pteridophyta beda dengan lumut, dilihat dari tubuhnya, dia sudah kormus atau kita nyebutnya Cormophyta. Kalau lumut kan tadi peralihan ya dari talus ke kormus. Sementara kalau paku semuanya sudah kormus, sudah Cormophyta. Artinya bisa dibedakan akar, batang, dan daun. Serta tadi paku ini masuknya ke dalam kelompok Tracheophyta atau tumbuhan yang punya pembuluh. Ya, jadi dia sudah punya xilem dan flum. Kemudian daun mudanya menggulung biasanya, ya terutama pada kelompok paku sejati. Dia punya daun yang menggulung, daun mudanya kita sebut sebagai Circinatus nama lainnya. Lalu nanti jenis daunnya bisa dibedakan, ada daun sporofil dan juga daun tropofil. Jadi kalau sporofil ini menghasilkan spora, kalau tropofil untuk fotosintesis. Kemudian habitatnya ya bisa di tempat lembah, bisa juga nempel pada pohon epifit gitu, atau mungkin kalian nanti akan menemukan ada paku yang hidupnya di air atau kita sebutnya sebagai paku air ya. Sama-sama dengan lumut dia juga mengalami metagenesis, hanya bedanya kalau lumut tadi yang dominan adalah gametofit, tapi kalau pada paku yang dominan adalah sporofit, penghasil sporanya. Makanya kalian bisa melihat daun-daun kalau di belakang di bawahnya itu ada kotak-kotak sporanya gitu ya. Artinya itu adalah generasi istilahnya paku itu yang dominan adalah generasi sporofit karena dia
punya sporofil, kelihatan sporofilnya gitu ya, sampai dengan dewasa itu selalu ada. Penghasil sporanya ada. Oke. Kemudian tadi disebutkan bahwa sporofit lebih dominan dari gametofit. Kalau gametofit paku sih hampir jarang kelihatan gitu ya kalau kita tidak melihatnya dari mulai masa dia ibaratnya berkecambah gitu ya. Kalau biji itu sporanya dari mulai tumbuh gitu ya. Kalau dilihat terus perkembangannya baru kelihatan sih protaliumnya. Protalium atau generasi gametofit dari pakunya. Tapi kalau misalkan nggak lihat dari awal, yang kita lihat hanya sporofitnya saja. Gitu ya. Hanya penghasil sporanya saja. Oke. Nah, untuk klasifikasi paku ini nanti dibagi menjadi 4 kategori. Ada silotine, lycopodine, equisetine, dan filicine. Silotine ini masuknya ke paku telanjang. Kenapa disebut paku telanjang? Nanti kita lihat gambarnya kenapa disebut telanjang ya. Lalu lycopodine ini paku kawat, equisetine paku ekor kuda, dan filicine atau kita sebut paku sejati. Ini silotine, contohnya silotum. Kenapa disebut paku telanjang? Karena dia nggak punya daun. Ya, ini adalah yang biru ini, biru kok biru sih jauh banget nyebutnya. Yang hijau ini adalah batang. Batang inilah yang nanti mengambil alih tugas daun karena daunnya nggak punya. Jadi fotosintesisnya dilakukan oleh batang. Kemudian yang kuning-kuning ini adalah sporangiumnya, ya, penghasil spora. Oke, dan ini disebutnya paku purba. Pun udah jarang ya kita temukan. Oke, lalu lycopodine, misalkan lycopodium nih, paku kawat, dan ini adalah selaginella. Selaginella biasanya dia dikotom, ya, jadi selalu dikotom bercabang 2. Tapi kalau paku kawat, ya kalau kalian ngelihat daun-daunnya agak keras gitu ya, mirip kayak daun cemara sih, tapi nggak kayak cemara juga, tapi mirip aja. Scale si daunnya itu. Dan ini yang ada di ujung-ujungnya adalah kumpulan dari spora dalam bangun strobilus karena bentuknya segitiga. Oke, jadi pada paku juga kumpulan sporanya disebut dengan strobilus. Ya, nanti kalian akan menemukan istilah strobilus itu di kelompok Gymnospermae. Ya, organ reproduksi pada kelompok Gymnospermae itu disebutnya strobilus. Ini juga disebut strobilus. Kenapa disebut strobilus? Karena bangunnya segitiga. Oke, next. Nah, ini equisetine. Equisetine atau kita sebut sebagai paku ekor kuda. Kenapa disebut kelompok paku ekor kuda? Karena kalau diperlihatkan satu batangnya sampai dengan ke ujungnya, ini juga strobilusnya ya, itu mirip kayak ekor kuda. Gitu ya. Katanya, ya kalian buktikan sendiri mirip kayak ekor kuda. Ya kalau saya lihat ya agak-agak mirip lah ya. Oke, nah ini kalau diperbesar, si setiap ruas batangnya, dia beruas-ruas batangnya. Nah ini yang hitam-hitam. Ini yang hitam-hitam di setiap bukunya, di setiap buku batangnya ada daun. Daunnya itu sangat kecil sekali warnanya hitam. Tereduksi daunnya. Sehingga sama ini pun fungsi fotosintesis diambil alihnya oleh batangnya. Tuh ya. Ini kalau kita lihat duduk daunnya, masih ingat di Mortum duduk daun yang banyak daun dalam satu buku itu disebutnya duduk daun apa? Masih ingatkah? Nanti juga kalian akan menemukan gitu ya di tanaman yang lain yang duduk daunnya seperti itu. Itu disebutnya duduk daun berkarang atau koraloid. Oke. Berikutnya filicine. Ini kelas termaju dari kelompok paku. Filicine ini ditandai dengan kelompok ini punya daun-daun yang lebar, daun-daunnya besar. Ya, ini yang sering sekali kalian temukan gitu ya. Misalkan dari Platycerium atau paku tanduk rusa gitu ya, Asplenium, paku sarang burung dan lain sebagainya. Nah, ini tadi yang saya sebutkan pada kelompok paku, terutama pada kelompok filicine, ini daun mudanya menggulung atau yang kita sebut sebagai circinatus. Kalau masih muda kayak gini, ya. Oke, kita lihat beberapa gambarnya. Ini misalkan Platycerium, contoh dari paku tanduk rusa. Karena ya kalau dilihat dari tubuhnya, gitu ya, ini daunnya kayak tanduk rusa. Oke, lalu ada paku sarang burung atau Asplenium nidus. Ini misalkan Dryopteris, biasa sebagai hiasan ya. Adiantum atau suplir kita nyebutnya. Ya, ini juga bisa digunakan sebagai hiasan sih untuk pecinta-pecinta tanaman. Mungkin di rumahnya ada koleksi suplir. Nah, ini Cycloporus. Cycloporus ini kadang nempel ke batang-batang pohon. Misalkan di batang pohon melinjo, ini batang pohon nangka suka ada paku-pakuan. Beserta dengan lumut ya, bawahnya juga ada lumutnya nempel, pakunya juga nempel, ada tumbuh di situ gitu ya. Oke.
Kemudian ini Marsilea crenata atau semanggi. Semanggi ini bisa digunakan sebagai lalapan, bisa dimakan. Yang suka di pecel, nah pecel semanggi ini biasanya ada ini, ada bagian atau kondimen dari pecelnya gitu ya. Ini Azolla pinnata ini hidup di air atau kita sebut sebagai paku air. Nah ini juga ada paku yang dia paku tapi kelihatan kayak pohon gitu ya, makanya disebutnya sebagai paku tiang atau Alsopila. Ya mungkin ini bisa dimanfaatkan sebagai bahan dekoratif atau bahan untuk bangunan kalau misalkan mau kayak misalkan di hutan yang bikin kayak gazebo kecil, mungkin ini bisa pakai dari Alsopila kayunya. Oke. Nah ini peranannya bisa sebagai tanaman hias kayak misalkan adiantum dan lain sebagainya gitu yang bisa dijadikan tanaman hias lah tentunya. Lalu ada tanaman obat juga bisa kayak misalkan Dryopteris bisa obat anti cacing, Platycerium yang tadi tanduk rusa gitu ya, bisa obat tetes telinga dan lain sebagainya. Itu benefitnya. Atau mungkin bisa dimakan kayak Marsilea gitu ya. Lalu paku-paku air ini bisa menjadi penyubur tanah. Ya, beberapa paku kayak Azolla pinnata bisa bersimbiosis dengan alga biru dengan Anabaena. Ini perannya untuk mengikat nitrogen, membantu menyuburkan tanah. Atau untuk bahan bangunan kayak Alsopila gitu ya. Bahan pembersih Equisetum. Equisetum ini punya sejenis zat silikat yang mampu membersihkan kalau digosok-gosok pada lantai gitu ya. Dan bisa juga ada peran merugikannya, kayak misalkan Salvinia natans atau kayambang yang ini merupakan gulma pada tumbuhan padi. Begitu. Oke, nah ini sudah mulai masuk nih ke episode yang mendekati akhir. Tumbuhan berbiji atau spermatopita yang reproduksinya dengan biji. Ya, yang pertama, sebelum ke pengelompokan, saya kenalkan dulu karakteristiknya. Spermatopita jelas, makanya disebut spermatopita, berarti alat reproduksinya dengan biji, gitu ya. Atau bisa juga si biji ini nanti adanya di dalam organ reproduksi yang dikenal bisa strobilus, bisa bunga. Ya, kalau strobilus nanti ini adalah organ reproduksi pada kelompok Gymnospermae. Kalau bunga berarti pada kelompok Angiospermae. Dan ini sama kayak paku ya, sudah Cormopita. Jadi sudah bisa dibedakan akar, batang, daun, serta punya jaringan pembuluh, punya xilem dan floem. Nanti kategorinya ada Gymnospermae dan Angiospermae. Atau kita nyebutnya ada Pinopita dan Magnoliopita. Ya, tumbuhan berbiji terbuka dan tumbuhan berbiji tertutup. Oke. Nah, Gymnospermae atau Liliopsida, biasanya kalau kalian lihat dari morfologinya, lihat dari akarnya itu biasanya tunggang. Ya, kalau misalkan akarnya mau dibuka sampai bawah kan nggak mungkin. Ya, tapi kelompok Gymnospermae ini punya akar tunggang. Kalau kalian kebetulan melihat akarnya ada yang mencuat ke permukaan tanah, kalau ada gitu ya, bisa kelihatan itu polanya tunggang atau serabut. Tapi Gymnospermae ini akarnya tunggang. Kemudian punya kambium, jelas lah, makanya batangnya itu bisa tumbuh lebar gitu ya, tumbuh membesar. Organ reproduksinya berupa strobilus. Nanti kalian bisa menemukan ada strobilus jantan, ada strobilus betina, bedanya di mana? Ya, bisa dari ukuran, bisa juga dari letaknya. Kalau dari letak, itu kan ada yang letak strobilusnya di ujung, ada yang di ketiak gitu ya, ada yang terminal, ada yang aksial. Itu kan basically dari mortum ya sebetulnya, tapi nanti dalam pengklasifikasian itu akan dipakai. Istilah-istilah tadi dipakai lagi. Kemudian biasanya kelompok Gymnospermae ini punya jarak dari penyerbukan ke pembuahan itu relatif lama. Bisa bulanan gitu ya. Penyerbukannya bulan Januari, mungkin pembuahannya bisa nanti Maret gitu ya, atau Februari. Oke, lalu ini disebut kelompok berbiji terbuka. Karena apa? Karena si biji ini tidak ditutupi oleh karpel. Begitu. Nah, pengelompokannya ada kelompok Cicadinae, kemudian ada Coniferae, ada Ginkgoinae, dan ada Gnetinae. Ada 4 kelompok sama kayak paku. Kalau paku tadi ada apa aja? Kita flashback lagi. Pertama ada Silotinae, kemudian ada Lycopodinae, lalu ada Equisetinae, dan terakhir ada Filicinae. Tapi kalau Gymnospermae ada Cicadinae, kemudian ada Coniferae, Ginkgoinae, dan Gnetinae. Oke, kita lihat satu persatu ya. Nah, untuk kelompok Cicadinae ini diwakili oleh Cycas rumpi. Ya, contohnya adalah pakis haji dan biasanya jadi tanaman hias gitu ya, tanaman hias atau decorative plant.
Ini adalah tanaman sikas rumpi. Nah, ini gede sekali ya strobilusnya yang ada di ujung seperti ini. Ini contoh dari tanaman jantan. Strobilusnya besar seperti ini. Kemudian kita lihat yang betinanya. Nah, biasanya betina, ini kalau kalian lihat di sekitaran IAIN Kudus, dekat kampus barat ini ada ya yang punya sebelah ini deh, sebelah kirinya. Sebelah selatan dari kampus barat yang masuk gang itu ya, gang desa. Di situ ada rumah yang punya tanaman ini. Ya mungkin di rumah kalian juga ada sih, pasti ya. Di tetangganya kah atau mungkin kalian sendiri punya. Ini adalah sikas rumpi, pohon apa berarti ini pohon betina. Ya, kalau ini adalah sikas rumpi pohon jantan. Jadi sikas rumpi ini dia berumah dua. Ada pohon jantan, ada pohon betina. Atau kita nyebutnya uniseksual, berjenis kelaminnya satu. Ada kelamin jantan dan kelamin betina yang terpisah. Begitu. Oke, kemudian ini Pinus mercusi. Nah, Pinus mercusi, misalkan ini ya daunnya kan daun jarum. Mudah-mudahan sih kalian bisa menemukan sampelnya langsung, jadi nanti bisa kelihatan strobilusnya. Kalian bisa membedakan mana strobilus jantan, mana strobilus betina, kemudian letaknya. Gitu ya. Nah, biasanya yang ukurannya besar ini adalah strobilus betina. Yang ukurannya kecil adalah strobilus jantan. Kalian nanti bisa lihat posisinya, gitu ya. Di ketiak kah atau di ujung kah? Begitu ya. Oke. Lalu ini Araucaria. Ini Araucariaceae, ini juga Cupressus. Ini strobilusnya. Ini masih kelompok ini ya, Coniferae. Agathis alba atau damar. Oke, sekarang masuk ke kategori yang ketiga, yaitu Ginkgoine. Ini contohnya Ginkgo biloba. Jadi kita kayaknya nggak ada sih Ginkgo biloba. Paling ya suplemen gitu ya, suplemen yang mengandung Ginkgo biloba biasanya. Tapi kalau tanamannya di Indonesia kayaknya nggak ada. Kenapa disebut Ginkgo biloba? Karena kalau melihat si daunnya, dia terbagi menjadi dua lobus, makanya disebutnya biloba. Jadi dua lobus. Oke. Next. Nah, ini kelompok terakhir dari Pinophyta, yaitu kelompok Gnetine. Contohnya adalah Gnetominemon, atau kita sebutnya sebagai melinjo. Ya, ini yang melinjo biasanya digunakan sebagai sayuran, gitu, di sayur asem mungkin. Atau bisa si melinjonya dagingnya itu digunakan sebagai chips, olahan snack gitu ya. Atau kalian nyebutnya kayak apa sih, kerupuk apa sih, lupa. Ya cari tahu sendiri lah ya kerupuk apa. Kok saya tiba-tiba lupa nih kerupuknya kerupuk apa kalau yang dari melinjo. Oke. Di sini yang kita sebut strobilus betina yang bisa digunakan sebagai bahan pembentuk makanan tadi ya, pembentuk chips tadi, emping. Nah, ingat emping, bikin emping gitu ya. Ini kan dari melinjo biasanya. Atau kalau mau di sayur juga ya bisa. Kalau ini yang strobilus jantan. Oke, kalian lihat nanti apakah dalam satu pohon melinjo ini ada strobilus betina dan strobilus jantan, ataukah terpisah, atau ada dua-duanya. Ya, kalau misalkan dalam satu pohon ada strobilus jantan dan strobilus betinanya, berarti pohon tersebut adalah pohon banci, gitu ya, biseksual, berumah dua, ya, berumah satu, monoceous. Rumahnya cuma satu, jadi ada dalam satu rumah ada jantan, ada betina organ reproduksinya. Beda sama tadi yang saya contohkan kayak sikas ya, sikas rumpi atau pakis haji, dia berumah dua, rumahnya ada dua, ada rumah jantan, ada rumah betina, atau kita sebutnya dioecious. Yaitu sekali lagi ya, itu istilah-istilah di morfologi tumbuhan yang akan selalu kalian pakai dalam pengklasifikasian nanti ke depannya. Ya. Oke. Next. Nah, sekarang kelompok Angiospermae atau kelompok Magnoliopsida. Nah, ini karakteristiknya yang membedakan dari Gymnospermae. Kalau tadi Gymnospermae organ reproduksinya dengan strobilus, maka pada Angiospermae organ reproduksinya adalah bunga. Oke, biasanya di dalam bunga itu bagian bawahnya gitu ya, di organ reproduksi betinanya ada yang kita sebut sebagai ovarium. Di dalam ovarium ada ovulum. Nah, ovulum itu adalah bakal biji. Bakal bijinya ditutupi oleh karpel atau ditutupi oleh buah, daun buah gitu ya. Oke, kemudian biasanya untuk polinasinya jaraknya dekat, dari penyerbukan atau polinasi ke pembuahan itu dekat.
Biasanya penyerbukan diikuti dengan pembuahan gitu kan. Tapi kalau pada kelompok Pinophyta atau Gymnospermae itu jaraknya jauh. Nah, ini bisa dibagi menjadi dua kategori, Magnoliopsida dan Liliopsida, atau kita sebutnya dikotil dan monokotil. Oke. Next, kita lihat berikutnya. Nah, ini untuk Magnoliopsida atau istilahnya apa? Angiospermae yang tadi dikelompokkan ada dikotil dan monokotil, ya. Ini kita bagi menjadi beberapa subkelas. Oke. Yang pertama itu ada Magnolidae, ada Hamamelidae, Caryophyllae, Dilenidae, Rosidae, dan Asteridae. Ini sebagaimana yang sudah saya bagi ya untuk pembahasan setiap kelompok. Jadi di kotil itu ada 6 subkelas. Ya. Kemudian kalau monokotil ini ada 5 subkelas. Alismatidae, Aresidae, Comelinidae, Zingiberidae, dan Liliidae. Ini kayaknya saya sedikit typo nih ya dalam penulisan. Harusnya bukan subkelas dari Magnoliopsida, tapi subkelas dari Magnoliophyta atau subkelas dari Angiospermae. Ya. Oke. Saya aja sering ketukar-tukar ya. Jadi maklum kalau kalian juga butuh proses untuk ingat-ingatnya gitu. Ya, dikasih waktu 1 semester lah ya, walaupun nanti setelah 1 semester ini mungkin terlupakan lagi gitu ya. Tidak apa-apa. Saya pernah mengalami atau pernah ada di zona tersebut. Oke, berikutnya Magnolidae. Nah, ini Magnolidae subkelas pertama. Subkelas pertama dari dikotil ya. Banyak ordo sebetulnya, tapi ordo-ordo yang nanti akan kalian telusuri lebih dalam itu hanya 4. Ada Magnoliales, Laurales, Piperales, dan Nymphales. Nah, ordo dari Magnoliales nanti diwakili oleh 2 famili, ada Magnoliaceae dan Anonaceae. Kemudian Laurales, ini nanti familinya Lauraceae yang dipelajari ya. Piperales itu Piperaceae, Nymphales ini Nymphaceae sama Aristolochiaceae. Ya, kalian boleh kalau mau lebih dari sini silahkan mempelajari lagi lebih dalam, tidak masalah. Tapi nanti yang dipraktikumkan ya seputar ini. Contoh-contoh famili yang terkenal. Oke. Berikutnya subkelas yang kedua dan ketiga ya, Hamamelidae dan Caryophyllae. Kalau Hamamelidae ini ordonya yang saya pakai adalah ordo Urticales. Urticales diwakili oleh kelompok Moraceae, lalu ada ordo Casuarinales diwakili oleh Casuarinaceae. Kemudian untuk subkelas Caryophyllae nanti ordonya ada ordo Caryophyllales dan ordo Polygonales. Yang Caryophyllales familinya diwakili oleh Amarantaceae dan Portulacaceae. Sementara yang Polygonales diwakili oleh Polygonaceae. Begitu. Oke, kemudian Dilenidae. Dilenidae ordonya ada ordo Malvales, Violales, dan juga Thiales. Masing-masing ini ada familinya, kayak Malvales diwakili oleh Malvaceae dan Bombaceae. Kemudian Violales diwakili oleh Passifloraceae, Cucurbitaceae, dan Begoniaceae. Thiales ini diwakili oleh Theaceae. Dan juga nih ada ordo Brassicales diwakili oleh Brassicaceae dan Caricaceae. Oke, next. Rosidae. Rosidae ini misalkan Rosales, ordo yang pertama diwakili Rosaceae. Fabales ini diwakili oleh Fabaceae, Mimosaceae, Caesalpiniaceae. Ya. Kemudian Myrtales. Myrtales ini familinya Myrtaceae. Rhizoporales, famili Rhizoporaceae, Euphorbiaceae. Santaceae, berarti ngikutin aja ya. Sapindales, ini misalkan Anacardiaceae, Rutaceae, ya. Kemudian Geraniaceae berarti, dan Apiales itu Apiaceae. Oke. Nah, kelompok terakhir dari dikotil ya, subkelas terakhir ada Asteridae. Asteridae ini misalkan ordonya ada Gentianales, Solanales, Lamiales, Scorpurariales, dan Asterales. Ini masing-masing ada familinya. Kayak Gentianales diwakili oleh Apocynaceae, Solanales diwakili oleh Solanaceae, Lamiales diwakili oleh Lamiaceae, Scorpurales itu nanti ada Acanthaceae, Rubiales ada Rubiaceae tentunya ya, Asterales itu ada Asteraceae. Ini sebenarnya bisa kalian baca juga. Ini saya hanya mengemukakan kembali yang pernah disampaikan di pertemuan pertama.
pertama. Untuk contoh-contohnya yaitu kan sudah ada ya di petunjuk praktikum yang sudah saya bagikan, yang sudah saya share. Jadi nggak saya sebutkan lagi contoh-contohnya di sini. Oke, kemudian ada subkelas dari kelompok Liliopsida. Kelompok Liliopsida atau kelompok Dicotyl. Oke, yang pertama ada Alismatidae. Alismatidae ini misalkan diwakili oleh ordo Hydrocarticales dan juga Alismatales. Nanti Hydrocarticales, familinya ada Hydrocarticaceae. Lalu untuk Alismatales diwakili oleh Limnocaritaceae. Oke, Arecidae ini ordonya ada Arecales, Pandanales, dan Arales. Familinya menyesuaikan aja ya, tinggal diganti saya. Arecales berarti Arecaceae, Pandales itu adalah Pandanaceae, Arales adalah Araceae. Oke, makin belepotan aja ini. Nah, ini subkelas terakhir dari Liliopsida ya, dua subkelas terakhir. Ada Comelinidae. Comelinidae ini nanti ada Cyperales, ya, Bromeliales, Zingiberales, ya. Oke, kemudian Lilidae ada Liliales dan Orchidales. Nah, untuk famili-familinya tinggal kalian seperti yang sudah saya sebutkan di awal, ganti saja belakangnya sama Cyperales, misalkan Cyperaceae, lalu ada juga Poaceae. Bromeliales berarti Bromeliaceae. Zingiberales berarti Zingiberaceae, Musaceae gitu ya. Dan Lilidae berarti untuk yang Liliales, Liliaceae, Aloeaceae gitu ya. Lalu Orchidales jadi Orchidaceae. Begitu. Tuh, ternyata untuk nyebutin kelas famili aja nih kita udah mulai belepotan ya. Oke, tapi no problem. Waktu yang akan membantu kita untuk lebih memperdalam lagi dan lebih sering melafalkan nama-nama yang sangat banyak untuk kita ingat, ya, yang sangat atau cukup sulit untuk disebut. Oke, ini contoh dari Liliaceae ya. Kayak misalkan bawang-bawangan atau aloe vera, ini famili Liliaceae. Orchidaceae, ini anggrek-anggerekan. Oke, kemudian ini Poaceae. Poaceae ini kalau kalian lihat kelompok jagung, rumput, ini masuknya ke Poaceae. Musaceae kelompok pisang-pisangan. Lalu ada Arecaceae ini misalkan yang sering kalian temukan entah di pantai atau di kebun kalian, ini kelapa gitu ya. Atau tanaman-tanaman lain, aren gitu ya, itu juga masuk ke Arecaceae. Oke, lalu Zingiberaceae ini biasanya tanaman bumbu dapur. Biasanya nyebutin tanaman bumbu dapur juga pengelompokan kan. Pengelompokannya biar lebih mudah bumbu dapur gitu. Oke, misal kalian bisa menemukan ada kunyit, jahe, lengkuas, itu masuknya ke Zingiberaceae. The end. Alhamdulillah. Akhirnya pertemuan kedua itu sudah saya isi dengan pemaparan yang cukup panjang lebar, dari mulai sistem klasifikasinya, lalu perkembangan sistem klasifikasi, ke tata nama tanaman gitu ya, sampai ke ruang lingkup yang akan kita bahas, dari mulai pengenalan sedikit tentang alga, masuk ke pengelompokan plante gitu ya, dari mulai Tracheophyta, lumut, paku, lalu Spermatophyta gitu ya, dan sampai terakhir tadi adalah Liliopsida atau kita sebutnya sebagai tumbuhan monocotyledon. Nanti kita lanjut di pertemuan berikutnya, itu membahas tentang klasifikasi biner atau bagan dikotomi konsep beserta dengan pembuatan kunci determinasi. Itu nanti kalian langsung latihan juga. Jadi untuk hari ini semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat ya. Saya pikir cukup untuk pembahasan sekarang. Mohon maaf kalau tadi dalam penyampaiannya agak belepotan, banyak kekurangan. Kalau kekurangannya itu murni dari saya ya, yang mungkin sedikit kelelahan juga, jadi curhat deh ya. Oke, terima kasih untuk yang sudah menyimak penjelasannya sampai dengan akhir.
Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya, dan jangan lupa bahagia untuk kalian. Saya juga. Dadah.